Mari kita berdoa sebelum kita menerima firman Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan buat pagi hari ini. Kami mengucap syukur kepadamu untuk segala kebaikan-Mu Tuhan. Tuhan Yesus, berilah kami hati, telinga yang bisa mendengar, yang bisa menangkap isi hati-Mu Tuhan yang akan disampaikan pada pagi hari ini. Tuhan Yesus, sembunyikan hamba-Mu di balik salib-Mu, agar semua firman Tuhan ini yang keluar daripada-Mu saja untuk menegur kami, mendidik kami untuk menjadi dalam kebenaran. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa, haleluya, amin. Shalom Bapak Ibu. Wah, mantap ini, semangat luar biasa. Meskipun baru operasi ya, lututnya ya, tapi semangat. Jangan mau kalah dong. Oke. Untuk pagi hari ini, firman Tuhan, saya beri judul, jangan sombong. Saudara. Tidak ada manusia yang hidup ini bisa sendirian, saudara. Dari lahir, baby, anak-anak, remaja, udah tua, bahkan mati pun masih butuh orang, benar gak? Ada orang yang mati bisa pergi ke kuburan sendiri, nguburkan dirinya sendiri. Gak ada, saudara. Dan juga manusia membutuhkan juru selamat untuk sampai ke sorga. Segala kesuksesan, segala kekayaan, ketenaran, kepintaran, kecantikan, tidak ada ya. Semua kesombongan tidak bisa membuat kita sampai ke sorga. Maka dari itu saudara, kita masih membutuhkan orang lain. Dan kita membutuhkan Tuhan. Maka dari itu hidup ini jangan sombong. Kesombongan mendahului kehancuran, kecongkakan mendahului kejatuhan. Amsal 16 ayat 18. Firman Tuhan telah memperingatkan kita. Kesombongan itu sebenarnya ada dua. Satu, kesombongan jasmani, dan yang kedua adalah kesombongan rohani. Kesombongan jasmani adalah kesombongan yang membuat manusia itu merasa mampu melakukan semuanya. Dia merasa bahwa dialah yang melakukannya, tanpa meng-acknowledge bahwa itu semua dari Tuhan. Contoh saudara ya, dari punya toko 1, 2, 3, akhirnya jadi 20, akhirnya jadi sombong. Karena pintar, juara umum terus di sekolah, jadi sombong. Pendeta juga bisa sombong loh. Dari jemaat 15, akhirnya tumbuh menjadi 2000. Dan yang kedua, sombong rohani. Sombong rohani itu adalah yang membuat manusia merasa dirinya layak, suci, saleh, bisa melakukan segala hal-hal rohani. Merasakan bahwa dia lebih daripada orang lain. Di saat mendoakan orang, orangnya langsung sembuh. 1, 2 kali, 3 kali, 4 kali. Lama-lama merasa, wow, dahsyat ini tangan saya. Sombong, saudara. Kesombongan bukan dilihat dari apa karunia itu. Tetapi ada yang merasa, oh saya udah lama loh jadi Kristen. 50 tahun dari Kristen. Bahkan saya dari lahir sudah jadi Kristen. Saya hafal firman Tuhan. Sehingga tidak mau belajar lagi. Karena manusia cepat atau lambat harus mengalami kematian. Kecuali immortal. Bolehlah kita sombong. Semua kekayaan, semua kesuksesan, ketenaran, kepintaran, bahkan kesombongan harus ditinggal. Dan semua harta pun tidak boleh dibawa. Dan kalau dibawa, besok paginya dibongkar. Kuburannya terjadi di Indonesia, saudara. Saya percaya tidak ada orang yang bercita-cita saya mau jadi sombong satu hari. Saya percaya nggak ada itu. Kalau mau jadi sukses, mau jadi kaya ada. Tapi kalau bercita-cita jadi orang sombong, saya kira nggak ada. Tetapi sombong itu tanpa sadar, saudara. Karena saking bangganya dengan diri sendiri, akhirnya kebablasan. Sehingga menjadi sombong. Contoh-contoh di Alkitab ya saudara. Lucifer, WL-nya Tuhan, sombong karena dia cantik dan ingin menyamai Tuhan, jatuh. Raja Babel, Nebukadnezar, dia sombong, dia merasa dia bisa, semua kerajaan ini adalah dia yang. Akhirnya
direndahkan oleh Tuhan. Sampai makan rumput. Tetapi kenapa banyak anak-anak Tuhan tidak menyadarinya? Banyak yang terjebak dengan dosa kesombongan ini. Kenapa kita bilang dosa? Karena kita mencuri kemuliaan Allah. Yang seharusnya pujian semua yang kita dapat, yang kita capai, itu hanya untuk Tuhan. Kita memegahkan diri, kita merasa diri kita hebat. Makanya itu dosa di mata Tuhan. Jadi apa yang kita harus lakukan? Karena ini tanpa sadar, saudara. Jadi kita harus belajar. Mari kita belajar dari firman Tuhan hari ini. Yang terambil dari Yohanes 13 ayat 1 sampai 17. Di mana Yesus membasuh kaki murid-muridnya. Sementara itu, sebelum hari raya Paskah mulai, Yesus telah tahu bahwa saatnya sudah tiba untuk beralih dari dunia ini kepada Bapa. Sama seperti Ia senantiasa mengasihi murid-muridnya, demikianlah sekarang Ia mengasihi mereka sampai kepada kesudahannya. Mereka sedang makan bersama dan iblis telah membisikkan rencana dalam hati Yudas Iskariot, anak Simon, untuk mengkhianati Dia. Yesus tahu bahwa Bapanya telah menyerahkan segala sesuatu kepadanya dan bahwa Ia datang dari Allah dan kembali kepada Allah. Lalu bangunlah Yesus dan menanggalkan jubahnya. Ia mengambil sehelai kain lenan dan mengikatnya pada pinggangnya. Kemudian ia menuangkan air ke dalam sebuah basi dan mulai membasuh kaki murid-muridnya. Lalu menyekanya dengan kain yang terikat pada pinggangnya itu. Maka sampailah ia kepada Simon Petrus. Kata Petrus kepadanya, "Tuhan, Engkau hendak membasuh kakiku?" Jawab Yesus kepadanya, "Apa yang kuperbuat engkau tidak tahu sekarang, tetapi engkau akan mengerti kelak." Kata Petrus kepadanya, "Engkau tidak akan membasuh kakiku selama-lamanya." Jawab Yesus, "Jika aku tidak membasuh engkau, engkau tidak mendapat bagian dalam aku." Kata Simon Petrus kepadanya, "Tuhan, jangan hanya kakiku saja, tapi juga tangan dan kepalaku." Kata Yesus kepadanya, "Barang siapa telah mandi, ia tidak usah membasuh diri lagi selain membasuh kakinya, karena ia sudah bersih seluruhnya. Juga kamu sudah bersih, hanya tidak semua." Sebab ia tahu siapa yang akan menyerahkan dia, karena ia berkata, "Tidak semua kamu bersih." Sesudah ia membasuh kaki mereka, ia mengenakan pakaiannya dan kembali ke tempatnya. Lalu berkata kepada mereka, "Mengertikah kamu apa yang telah kuperbuat kepadamu? Kamu menyebut aku guru dan Tuhan, dan katamu itu tepat, sebab memang aku guru dan Tuhan. Jadi jika aku membasuh kakimu, aku yang adalah Tuhan dan gurumu, maka kamu pun wajib saling membasuh kakimu. Sebab aku telah memberikan teladan kepada kamu, supaya kamu juga berbuat sama seperti yang telah kuperbuat kepadamu. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya seorang hamba tidaklah lebih tinggi daripada tuannya, ataupun seorang utusan daripada dia yang mengutusnya. Jikalau kamu tahu semua ini, maka berbahagialah kamu jika kamu melakukannya." Konteks dari peristiwa Yesus membasuh kaki murid-murid ini tidak bisa dilepaskan atau ada kaitannya dengan Injil Lukas, yaitu bab 22 ayat 7 sampai 13. Saya tidak membacanya, tapi saya akan meringkasnya. Sewaktu itu Yesus mengutus Petrus dan Yohanes untuk mempersiapkan makan Paskah. Dia menyuruh kedua murid ini untuk masuk ke dalam satu kota, dan dia bilang, "Kalau kamu ketemu dengan satu orang yang membawa kendi berisi air, ikutlah dia dan tanyalah di mana akan diadakan perjamuan pesta itu." Nah, menurut komentator Alkitab disebutkan di sana adalah rumah dari seorang Esseni. Esseni ini adalah salah satu mazhab di agama Yahudi dulu di zaman Yesus, yaitu orang-orang yang hidupnya selibat, kebanyakan tidak menikah, jadi hanya hidup sendiri. Nah, makanya dia ngambil air sendiri. Umumnya yang ngambil air itu perempuan atau para istri. Nah, makanya dia ambil air sendiri. Sudah menjadi tradisi di Israel itu,
kalau datang bertamu ke rumah orang, tuan rumah selalu menyediakan air untuk membasuh kaki. Kenapa? Karena di Israel itu debunya banyak dan sepatu orang Israel itu bukan kayak kita sekarang begini ya, tertutup semuanya. Tahu ya sepatu dulu yang ada lubang-lubangnya itu, tali-tali gitu. Jadi waktu berjalan debunya ada semua. Nah, itulah sepatu di zaman Yesus dulu di Israel. Nah, waktu itu Yesus menumpang di rumah Esani ini yang tidak mempunyai budak yang untuk membasuh kaki. Bahkan murid-muridnya pun tidak menawarkan dan menginisiatif untuk mencuci kaki Yesus. Tetapi Yesus mengambil satu inisiatif untuk mencuci kaki murid-muridnya. Apa yang Yesus mau ajarkan daripada peristiwa ini? Yaitu dia mengajarkan kerelaan dan kerendahan hati seorang hamba untuk melayani, bukan dilayani. Meskipun pencucian kaki murid-murid ini mempunyai makna lain selain daripada kerendahan hati. Karena kita lihat di ayat ke-8 di saat Petrus. Petrus ini adalah murid yang sangat vokal ya saudara. Dari semua dia sangat wow gitu ya. Mau cuci kaki saya? Loh, Tuhan mau cuci kaki saya? No way, gak mau dia. Menolak dia. Akhirnya Yesus, kamu gak tahu apa yang akan saya perbuat ini. Nanti kamu akan tahu kelak. Tetapi pada saat ayat ke-8 dikatakan, engkau tidak membasuh kakiku sampai selama-lamanya. Jawab Yesus, jikalau aku tidak membasuh engkau, engkau tidak mendapat bagian dalam aku. Yaitu berbicara tentang pentahiran rohani para murid-muridnya sebelum Yesus naik ke atas kayu salib untuk menebus semua dosa manusia. Tapi kita tidak membahas poin ini hari ini ya. Nah, pernahkah kita membayangkan Yesus yang adalah Tuhan bersedia membasuh kaki para murid-muridnya? Bahkan dia mencuci kaki Yudas Iskariot yang terang-terangan nanti akan mengkhianati dia. Wow, waktu saya baca ini saya bilang, wow Tuhan kau luar biasa. Engkau luar biasa. Pernahkah kita berpikir kalau Tuhan Yesus sombong? Kira-kira mau gak Tuhan Yesus turun dari sorga, Sang Firman yang duduk di tatanya turun ke dunia ini? Dari Bunda Maria, anak tukang kayu, bukan kerajaan loh saudara, bukan anak King Charles, bukan. Anak tukang kayu. Dan dalam pelayanan dan harus mati untuk kita semua. Apa yang kita bisa pelajari dari peristiwa ini? Dari pelajaran yang Tuhan Yesus mau ajarkan kepada kita. Yang satu, Tuhan Yesus dikatakan di ayat keempat, dia menanggalkan jubahnya. Lalu ia mengambil sehelai kain lenan dan mengikat pada pinggangnya. Yaitu suatu bukti menanggalkan statusnya sebagai guru dan Tuhan menjadi budak manusia. Saudara tahu, yang melakukan pencucian kaki tamu itu hanyalah budak. Bukan tuan rumah ya, tapi budak. Ingat di saat Abigail, ingat kasus tentang Daud dengan Nabal, Abigail yang akhirnya jadi istrinya Daud. Tetapi saking takutnya Abigail pernah berkata, Tuhan biarlah hambamu ini menjadi hamba budakmu yang mencuci kaki para tuanmu. Nah itulah. Di Israel itu adalah pekerjaan yang paling rendah. Tidak ada yang lebih rendah daripada itu. Jubah berbicara tentang status, kedudukan, jabatan, status sosial di masyarakat. Sedangkan kain lenan melambangkan baju budak yang siap untuk melayani. Itu yang dilakukan Yesus. Dia menanggalkan jubahnya,
jubah menyatakan bahwa dia guru dan Tuhan, dan dia memakai kain lenan menyatakan bahwa dia siap melayani kamu. Tuhan yang siap melayani manusia. Kalau di zaman modern ini, kalau orang mau masak pakai apron ya, kalau bahasa Indonesia celemek, benar ya. Siap mau masak, siap melayani, kayak seperti di restoran. Baju ini, kita sering nonton film Korea, film Chinese. Oh enggak ya. Baju kebesarannya ya, kalau warnanya ini, jabatannya ini. Kalau warnanya jabatan. Nah itu lambang, itulah lambang. Dan juga di budaya Cina kuno masih ada tradisi ya, menantu mencuci kaki mertua perempuan sebagai rasa hormat, atau istri mencuci kaki suaminya, atau anak laki-laki mencuci kaki mamanya. Murid mencuci kaki gurunya sebagai rasa hormat. Itu ada, saudara. Dan di Indonesia, di Semarang juga ada. Setiap sebelum Imlek itu diperingati, yaitu anak mencuci kaki ibunya. Tetapi kalau guru mencuci muridnya, itu nggak ada, saudara. Hanya dilakukan oleh Tuhan Yesus. Tuhan Yesus melakukan sesuatu yang spektakuler yang tidak pernah dilakukan oleh manusia yang lain. Dia mencuci kaki murid-muridnya, manusia ciptaannya sendiri. Tuhan Yesus tidak mempertahankan statusnya sebagai Tuhan, bahkan merendahkan dirinya dengan penuh kasih mencuci kaki murid-muridnya. Yang seharusnya bukankah murid-muridnya yang harus mencuci kaki Tuhan Yesus? Filipi 2 ayat 6 dan 7, Rasul Paulus mengatakan begini, yang walaupun dalam berupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya dan mengambil rupa sebagai hamba dan menjadi sama dengan manusia. Firman Tuhan ini membuktikan bahwa Yesus menanggalkan statusnya sebagai Allah, mengambil rupa sebagai manusia. Bahkan dalam tindakan ini dia bahkan merendahkan diri lebih bawah daripada manusia, menjadi budak yang mencuci kaki manusia. Bagaimana dengan kita hari-hari ini, saudara? Mari kita periksa hidup kita. Apakah kita selalu mempertahankan status sosial sehingga membuat kita tidak bisa rendah hati, tetapi menjadi sombong? Kita selalu mempertahankan gengsi, menganggap saya levelnya di sini, sedangkan kamu tidak level lah ya. Memang kecenderungan manusia apabila sudah berhasil mencapai kesuksesan dan ketenaran, sepertinya menjadi sombong itu adalah hal yang sangat wajar dan seolah-olah hukum sebab akibat. Kalau udah kaya kok equalnya sombong gitu loh. Kalau sudah berhasil sombong. Apa langkah praktis bagi kita sebagai anak-anak Tuhan? Dikala kita tergoda menyombongkan diri, kita harus kembali melihat Yesus, Tuhan kita, idola kita. Dia merendahkan diri, mengambil rupa sebagai hamba. Tuhan yang, siapakah kita yang memberikan kita hak untuk menjadi sombong, show off, memandang rendah orang lain? Kalau hari-hari ini kita pernah ataupun kita pernah terpikirkan dalam pikiran kita untuk membanggakan diri, karena kita pintar, karena kita kaya, karena kita sukses, karena kita terkenal dan merasa lebih baik, merasa lebih suci, atau kita merasa lebih saleh, atau kita merasa lebih ngeroh, atau eksklusif dari orang lain. Hari ini kita boleh bertobat. Meskipun hanya timbul di dalam hati, karena Tuhan menyelidiki hati kita. Makanya kita harus menjaga hati ini, karena dari itu di depan mata Tuhan nggak bisa lewat, saudara. Kalau sama manusia kita bisa menipu orang lain, tapi kepada Tuhan tidak ada satupun yang kita bisa tutupi.
Amsal 16 ayat 5 dikatakan, setiap orang yang tinggi hati adalah kekejian bagi Tuhan. Sungguh ia tidak akan luput dari hukuman. Firman Tuhan ini mengajarkan kita agar jangan sombong. Karena ketika kita berlaku sombong, kita membuat diri kita musuh Tuhan. Dan Tuhan sendirilah yang akan menghukum kita dengan caranya. Saya mau bersaksi, ini kira-kira 20 tahun yang lalu juga ya. Lama juga sih. Pada saat saya mau ngambil SIM Australia, saudara. Dan selama ini kan SIM Indonesia. Jadi kan tidak boleh pakai SIM Indonesia terus kalau sudah dapat PR di sini. Saya pergi tes ambil SIM. Wah, nggak pakai latihan, saudara. Sombong. Saya udah nyetir puluhan tahun di Indonesia. Saudara tahu, Kelok 9 antara Pekanbaru Padang, malam hari, kanan kiri jurang, saya lewatin, saudara. Kalau orang bilang apa? Supir Medan gitu ya. Wis, bangganya separuh mati saya nih. Waktu saya pergi ke sana dites. Oke. Yang tesnya perempuan lagi, saudara. Habis itu hasil, you fail gitu. What? I'm fail? Wow, saya bilang. Hati saya bilang apa? I'm fail? Are you sure? Saya sampai bilang apa? Keluar kita sekarang, kita racing boleh nih. Ngerti saudara? Maksudnya, masa kamu failin saya? Aduh, saya udah sekian lama nyetir, itu Kelok 9 sudah saya lalui. Sombong, saudara. Jadi dia bilang apa? I suggest you to go and get driving school. What? Saya bilang apa? What? Driving school? Are you kidding me? Wah, sombong sekali saya, saudara. Sombong banget. Habis itu bulan masih sombong gitu. Gak mau ambil driving school, gak mau. Tes lagi yang kedua kali. Tes lagi kedua kali. Dulunya nggak bayar, sekali bayar ya. Sekarang tes, setiap kali tes bayar $60, $80 kalau nggak salah waktu itu. Itu tahun 20 tahun yang lalu. Gagal lagi, saudara. Sombong lagi, gagal lagi. Yang tadi perempuan itu bilang apa? Kamu even not see your shoulder, katanya. Wah, saya bilang, saya sempat protes. Ngapain ada kaca spion kok lihat shoulder? Saya bilang begitu. Never trust mirror, katanya. Waduh. Jadi mirror itu nggak boleh di trust, dia bilang begitu. By law you have to see your shoulder. Oke. Fail kan? Yang kedua kali fail lagi, laki-laki fail lagi. Habis fail kedua, saudara. Wah, kapok, saudara. Kapok saya bilang. Waduh, kalau gini terus bahaya nih. Berapa duit habisnya nih? 80, gagal terus. Saya pernah dengar ada teman yang 11 kali. Kalikan aja $80. 880, waduh mahal banget. Bertobat saya, Tuhan, ditampar oleh Tuhan. Bertobat, sombong. Akhirnya saya latihan. Setiap hari saya latihan, saya berdoa. Waktu 2 kali itu gak pernah berdoa. Merasa hebat, skill. Yang ketiga kalilah, sebelum saya pergi, sempat trauma, saudara. Saya bilang, aduh kalau gagal lagi gimana? Saya berdoa, Tuhan tolong saya, Tuhan. Yang ketiga kali dengan kerendahan hati saya berhasil. Istri saya yang skill driving schoolnya, akhirnya saya ngambil driving school, saudara. Harus merendahkan diri, diajar Tuhan. Benar saya harus ngambil driving school. Waktu ngambil driving school juga masih sombong. Bilangnya gini, I've been driving for nearly 15 years. Orang drivingnya bilang, yeah, I know that. Dia bilang gitu. But he want to know that you follow the rule or not. Nah, itu kuncinya itu, saudara. Bukan skillnya kita bisa menyetir, tetapi kita follow rule atau tidak. Itu sombong. Tapi istri saya yang driving experience-nya boleh dibilang 0. Sekali tes langsung lulus. Hebat gak tuh? Iya. Dia berdoa, saudara, mengandalkan Tuhan. Saya gak berdoa, sombong. Itulah, saudara. Thomas Andrew, seorang, saudara tahu ya, Titanic, kapal Titanic 2
pada saat selesai di construction, reporter bertanya kepada dia, seberapa aman Titanic ini? Dengan sombongnya dia bilang, "No even God can sing it." Dia bilang begitu. Begitu sombongnya. Saudara tahu? April 10, 1912, Titanic menghantam gunung es sehingga menewaskan sekitar 1.500 orang. Itulah kesombongan. Tetapi ada yang lebih parah, saudara. Ada orang yang meskipun tidak kaya, tidak pintar, tidak cantik, tidak terkenal, tapi hidupnya sombong. Atau ada yang juga miskin tapi sombong. Wah, ini lebih parah lagi ya. Kalau udah kaya sombong, wah wajar ya. Nah, itu dia tuh. Karena dia merasa ingin lebih dihormati, memiliki gengsi yang tinggi dan tinggi hati. Sebenarnya manusia pada dasarnya ingin mendapatkan pengakuan dari orang lain di sekitarnya, sehingga memacu manusia itu untuk berlomba-lomba meraih kesuksesan, kaya dan terkenal yang dimana diajarkan di dunia. Tetapi saat sudah berhasil, kebablasan menjadi sombong, sehingga tujuannya itu untuk tidak diremehkan orang. Ada peribahasa mengatakan, di atas langit masih ada langit. Ketika kita merasa hebat dan pandai, jangan lupa masih ada orang lain yang lebih hebat dan lebih pandai dari kita. Mari kita belajar. Itu poin pertama, bahwa kita jangan terlalu hang on dengan kita punya gengsi. Yang kedua, di mana Tuhan Yesus mewajibkan kita untuk saling membasuh kaki, melayani dengan kerelaan dan kerendahan hati, tidak boleh sombong. Ayat ke-14 dikatakan, jadi jikalau aku membasuh kakimu, aku yang adalah Tuhan dan gurumu, maka kamu pun wajib saling membasuh kakimu. Sebab aku telah memberikan suatu teladan kepada kamu, supaya kamu juga berbuat sama seperti yang telah aku perbuat kepadamu. Tuhan memberikan perintah dan sekaligus contoh teladan. Jadi bukan sekedar ngomong, saudara. Kerendahan hati yang melayani, bukan dilayani. Dia mengambil kain lenan, mengikat pada pinggangnya, merupakan tindakan yang serius, bukan basa-basi. Melayani, menjadi pelayan yang paling rendah. Secara sederhana Tuhan Yesus akan mengatakan kepada kita, Dia saja Tuhan dan Guru mau merendahkan diri sampai membasuh kaki murid-muridnya. Siapakah kita yang menyombongkan diri satu sama lain? Tetapi sebaliknya kita harus saling diwajibkan, yaitu wajib itu artinya perintah, saudara, yaitu hutang yang mesti dibayar. Membasuh kaki sebagai lambang kerendahan hati untuk siap melayani. Apapun posisi kita, kedudukan kita, kekayaan kita, kepintaran kita, kesalehan kita di masyarakat maupun di gereja waktu kita bergereja bersama. Mari kita meneladani sikap kerelaan dan kerendahan hati Tuhan Yesus yang telah diajarkan kepada kita. Meskipun pelayanan yang dianggap paling rendah, yang tidak dilihat orang. Karena waktu kita melayani Tuhan. Kita bukan melayani manusia agar dipuji orang. Kita bukan melayani Om Agus, kita bukan melayani pendeta, kita melayani Tuhan. Jangan merasa kita lebih tinggi, lebih penting, lebih hebat, lebih kaya, lebih rohani, lebih pintar, dan semuanya yang lebih. Kita semua ini sama di mata Tuhan. Kita sama-sama anak yang dikasihinya. Semua pelayanan di mata Tuhan itu sama. Yang penting Tuhan melihat hati kita yang sungguh-sungguh mau melayani Dia.
Mari kita belajar dari ilmu padi. Semakin berisi, semakin merunduk. Jangan menjadi sombong, tetapi semakin rendah hati. Tahu ya, padi ya, semakin banyak, semakin turun dia, bukan ke atas. Kalau orang sombong kan semakin apa? Semakin naik tuh. Nggak nginjak tanah. Matius 20 ayat 26 dikatakan, tidaklah demikian di antara kamu. Barang siapa ingin menjadi besar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Firman Tuhan ini mengatakan, yang sesuatu bertolak belakang dengan ajaran dunia. Dunia mengajarkan kalau orang menjadi besar, menjadi kaya, menjadi kuat, maka yang lemahlah yang harus melayaninya. Itu juga yang diperbincangkan para murid-muridnya. Siapa di antara kita yang terbesar? Dan juga ibu daripada Yohanes dan Yakobus meminta secara pribadi kepada Yesus untuk anaknya duduk di sebelah kanan dan di sebelah kiri. Saudara, saya punya teman waktu di Indonesia, sama-sama di Indonesia. Jadi karena dia ini dapat PR, jadi harus stay sebagian bulan di Australia. Dia berada di Tasmania. Jadi satu hari dia telepon istri saya Juliana. Dia menceritakan bagaimana susahnya hidupnya. Di Indonesia kan ya, semuanya serba ada. Ya, ada pembantu segala macam. Di Australia, aduh, saya cuci piring sendiri loh Juliana. Oh, nangis dia. Cuci piring sendiri, cuci baju sendiri. Cuci piring sendiri saja nangis. Gimana mau harapkan cuci piring orang lain? Begitu tingginya ya. Kita orang Kristen kadang-kadang suka memilih-milih firman Tuhan, ajaran Tuhan Yesus. Yang enak-enak kita mau. Kalau yang sulit-sulit tunggu dulu. Kalau janji berkat, oke Tuhan, amin. Tapi kalau disuruh mengampuni, oh tunggu dulu saudara. Tunggu dulu, bukan tunggu dulu saudara, tunggu dulu Tuhan. Enak aja orangnya diampuni. Sedangkan firman Tuhan di Yohanes 14:15 dikata, jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Saya mau memberikan satu ilustrasi saudara. Ketika seorang jatuh cinta, siapa yang pernah jatuh cinta? Wah, Om Agus, yang lain gak pernah. Wah kacau, yang benar nih. Siapa yang pernah jatuh cinta? Maksudnya cuma Om Agus? Ya, kalau kita jatuh cinta, kita pasti selalu ingin menyenangkan hati orang yang kita cintai. Benar enggak saudara? Apa yang dia minta kita berusaha. Pokoknya yang benar ya. Bukan suruh bilang, wow, darling, benar. Mau tolong dong, mau Lamborghini, rampok bank. Oh itu jangan saudara. Bukan itu maksudnya ya. Nah, ya jangan itu. Tapi apa yang dia maukan, kita berusaha untuk menyenangkan hatinya. Kita berusaha untuk menenggang perasaannya. Kita berbicara pun kita harus perhatikan. Bagaimana kita memperhatikannya. Menyenangkan hatinya. Begitulah juga kita dengan Tuhan saudara. Bagaimana kita mengikuti. Kalau kita bilang kita mengasihi Tuhan, tapi kita perintahnya kita tidak pernah melakukan. Atau kita pilih-pilih, yang ini saya mau, yang itu saya gak mau Tuhan. Karena firman Tuhan itu bukan hanya untuk diketahui, untuk dimengerti, ataupun untuk dihafal saja, tetapi harus dilakukan. Baru kita dibilang melakukan firman Tuhan. Seperti yang Tuhan Yesus katakan di ayat 16 dan 17. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya seorang hamba tidaklah lebih tinggi daripada tuannya, ataupun seorang utusan daripada yang mengutusnya. Jikalau kamu tahu semua ini, maka berbahagialah kamu jika kamu melakukannya. Ingat ya, jika kamu melakukannya. Kalau nggak dilakukannya, nggak bahagia. Lee Kuan Yew pernah berkata begini saudara. Meskipun dia bukan orang Kristen ya, dia juga tidak
kayaknya tidak mau menerima orang Kristen. Saya pernah lihat wawancara. Dia pernah berkata tentang gini. Orang sombong itu seperti orang yang berdiri di atas gunung. Dari atas dia memandang ke bawah, semua orang di bawah kecil. Dia tidak sadar bahwa orang memandangnya juga kecil. Jadi artinya apa? Kesombongan itu tidak ada gunanya, saudara. Sia-sia belaka itu hanya tipuan si iblis yang akan menjatuhkan kita. Terutama kita anak-anak Tuhan. Ya. Begitu juga dengan kesombongan rohani, saudara. Saudara ingat di Lukas 18 ayat 18 9 sampai 14 di mana Yesus memberikan perumpamaan bagaimana orang Farisi dengan pemungut cukai, di mana orang Farisi yang selalu merasa dirinya suci, merasa dirinya hebat, meninggikan diri seolah-olah dia adalah yang terbaik. Maka Tuhan Yesus mengatakan di pasal yang terakhir yaitu 14b dikatakan, sebab barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan. Dan barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan. Buat apa kita meninggikan diri? Toh artinya Tuhan yang menurunkan kita. Bukan orang lain loh saudara. Kalau manusia, Tuhan sendiri yang menjadi lawan kita. Kita membuat diri kita menjadi musuh Tuhan. Karena Tuhan tidak suka dengan orang yang sombong. Firman Tuhan dengan jelas mengatakan, barang siapa meninggikan diri akan direndahkan. Maka dari itu, janganlah meninggikan diri sebelum Tuhan merendahkan kita. Kapok nanti saudara. Saya pernah dengar seorang hamba Tuhan yang terkenal, kalau diundang, kalau nggak jemput dengan pakai mobil Mercedes, nggak mau datang. Dia itu kalau diundang, kalau nggak dapat fasilitas yang berbintang, nggak mau datang. Waduh, setahu saya, waktu Tuhan Yesus pelayanan, jalan kaki, nggak ada fasilitas apa-apa. Mari, bagaimana dengan kita? Apakah kita suka masih memilih-milih pelayanan di gereja? Contohnya, kalau nggak jadi koordinator musik, nggak mau melayani. Kenapa? Karena jago musik, jenius. Kalau nggak melayani, yang di depan panggung, yang tegak di sini nggak mau melayani, nggak ada yang melihat. Di kehidupan sehari-hari juga, kalau nggak jadi manajer, nggak mau kerja. Karena apa? Merasa lulusan dari uni ngetop. Kalau belanja harus di butik, nggak mau di toko biasa. Levelnya udah beda, right? Udah beda. Dia tuh pilih teman-teman. Wah yang ini, nggak selevel ini, nggak mau. Dapat kerja bagus, menjadi manajer, kita jadi sombong. Punya rumah di lingkungan orang kaya, jadi sombong. Punya mobil mewah, juga jadi sombong. Semua yang bisa membuat kita menjadi sombong. Kalau hari ini kita tertegur dengan firman Tuhan, marilah kita bertobat sekarang juga. Karena cepat atau lambat, Tuhan sendiri yang akan merendahkan kita. Cindy Haskaber, seorang senior penulis Our Daily Life Ministry di Kanada, dia mengatakan begini, bentuk pelayanan kita mungkin berbeda-beda, tetapi ada satu yang sama, ada sukacita yang besar dalam pelayanan. Pelayanan bukanlah dimaksudkan untuk memberikan pujian bagi yang melakukannya, melainkan untuk melayani sesama dalam kasih seraya mempersembahkan segala pujian kepada Allah yang rendah hati dan rela berkorban. Jadi semua pelayanan kita ini untuk Tuhan, bukan untuk diri kita sendiri. Ya, apapun yang kita lakukan, kita lakukan. Meskipun pelayanan itu tidak kelihatan orang, lakukanlah dengan setia. Ya. Saya sampai kepada kesimpulan, sehingga sebagai anak-anak Tuhan, jangan sampai kita terjebak di dalam dosa kesombongan. Tuhan Yesus telah memberikan teladan kepada kita yang luar biasa. Ketika kita mau tergoda menyombongkan diri, ingat cermin kepada Tuhan Yesus. Apa yang Tuhan Yesus telah lakukan? Yang pertama yaitu menanggalkan jubah, status sosial, merendahkan diri untuk semua orang lain. Jangan membeda-bedakan orang.
Yang kedua, kita diwajibkan untuk saling membasuh, saling melayani dengan kerelaan kerendahan hati, dengan tidak sombong. Ada amin, saudara? Nah, saya akan tutup dengan satu cerita. Saya minta 2 menit aja. Jadi saudara pernah dengar Alexander the Great, raja dari Greek kuno, tahun 356 sampai 323, yang meninggal hanya usia 32. Kerajaannya ini boleh dibilang terbesar dalam sejarah Yunani, dari Yunani sampai ke India. Sebelum dia meninggal, dia minta 3 permintaan kepada jenderalnya. Yang pertama, dia minta dokter terbaik harus membawa peti matinya. Yang kedua, semua harta kekayaannya, uang emas harus disebarkan di sepanjang jalan menuju ke kuburan. Yang ketiga, tangannya harus dibiarkan tergantung di luar peti mati agar semua orang dapat melihatnya. Jadi jenderalnya bingung, wah ini permintaannya apa maksudnya ini? Jadi saudara tahu, dikatakan, kenapa saya meminta dokter terbaik untuk membawa peti mati saya? Ini menunjukkan bahwa saat dijemput ajal, bahkan dokter terbaik pun di dunia tidak bisa memiliki kemampuan untuk menyembuhkannya. Yang kedua katanya, saya ingin di jalan saya itu ditaburkan semuanya. Dia mengatakan bahwa semua kemakmuran materi yang diperoleh di bumi tetap tinggal di bumi. Dan yang terakhir, tangan saya di luar, dia bilang saya lahir dengan tangan kosong. Saya juga balik dengan tangan kosong, nggak bawa apa-apa, saudara. Maka dari itu dia bilang, janganlah sombong dalam hidup ini. Hiduplah dalam kerendahan hati, seperti kita semua harus meneladani Tuhan kita Yesus Kristus yang telah merendahkan diri untuk hidup kita manusia semuanya. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan untuk firman-Mu hari ini. Hamba-Mu telah selesai berbicara. Tuhan, materaikan firman-Mu dalam hati kami semua, agar kami jangan menjadi sombong Tuhan. Apapun yang kami lakukan, apapun yang kami capai, semuanya dari Tuhan. Semuanya kami kembalikan kepada kemuliaan nama Tuhan. Tuhan, ajari kami agar kami bisa mencontoh Engkau, meneladani Engkau Tuhan, untuk semua kerendahan hati yang telah Kau nyatakan, yang telah Kau ajarkan kepada kami, untuk melayani sesama kami. Meskipun pelayanan itu tidak dilihat orang, atau pelayanan itu adalah pelayanan yang terendah, tetapi Engkau melihat hati kami yang tertuju kepadamu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa, haleluya, amin.